Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kali ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi kembali terkait dengan komite sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan coba untuk sedikit memberikan gambaran dan mungkin ini pencerahan Bapak Ibu, terutama para orang tua, antara sumbangan, bantuan, pungutan yang istilah-istilah ini sering disampaikan, sering muncul di satuan pendidikan atau di sekolah. Beda tipis Bapak Ibu, sumbangan, bantuan, pungutan. Nah, pertanyaannya adalah apakah uang komite sekolah termasuk pungli? Baik Bapak Ibu, nanti kita akan pahami bagaimana regulasinya terkait dengan tiga istilah ini, sumbangan, bantuan, pungutan. Untuk itu silahkan nanti disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita awali dengan istilah pungutan dan larangan pungutan. Pungutan di sekolah Bapak Ibu ini dilarang ya. Pungutan itu dilarang di sekolah berdasarkan beberapa peraturan. Di antaranya ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 yang melarang pungutan biaya di sekolah negeri. Oke. Kemudian yang kedua, ini Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah yang melarang komite sekolah melakukan pungutan. Jadi dua regulasi ini Bapak Ibu sama-sama yang namanya pungutan itu dilarang ya di sekolah. Nah, larangan pungutan di sekolah itu apa saja? Yang pertama, pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik, orang tua atau wali murid yang tidak mampu secara ekonomis. Kemudian, pungutan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik. Artinya kan ada, saya juga sering mendengar ijazah nggak diberikan karena belum membayar uang. Ya, uang bangunan lah mungkin, atau uang apalah gitu ya. Atau uang komite lah begitu. Kemudian juga, pungutan tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah. Jelas ya, ini juga tidak boleh. Karena memang komite tidak ada honor ya, ini murni sukarela ya Bapak Ibu, perkumpulan orang tua yang memang dibentuk untuk membantu sekolah dalam bentuk sukarela. Nah, apabila nanti pelaku pungli di sekolah ini melakukan pungli maksudnya, ini maka akan ada hukuman pidana sesuai dengan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, ini berat sekali Bapak Ibu, untuk itu hindari yang namanya pungutan di satuan pendidikan. Kita lanjut. Bapak Ibu, di awal tahun ajaran baru ini seperti biasa diselenggarakan rapat orang tua atau rapat komite, dan yang dibahas itu biasanya tentang keuangan sekolah yang masih belum mencukupi ya, karena tidak menambah hal tersebut diperlukan tambahan dana. Dari sinilah muncul inisiatif untuk menggalang dana pendidikan orang tua murid. Namun pungutan ini seharusnya tidaklah bersifat memaksa ya. Pungutan ini seharusnya tidaklah bersifat memaksa karena berdasar pada ketentuan pasal 10 ayat 2 Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Komite hanya diberikan kewenangan menggalang dana dalam bentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan. Jadi hanya diberikan kewenangan untuk menggalang dana dalam bentuk bantuan atau sumbangan. Hanya ada dua ya yang boleh dilakukan di sekolah negeri, terutama bantuan dan sumbangan, bukan pungutan. Nah, inilah aturan yang menjadi patokan bahwa penggalangan dana dengan sistem pungutan, dengan sistem memungut, tidak boleh dijalankan karena memiliki sifat memaksa. Jadi kalaupun istilahnya ya penggalangan dana atau sumbangan atau bantuan tetapi dengan sistem memaksa, nah itu yang tidak boleh ya. Dengan sistem pungutan tidak boleh. Biasanya pungutan itu jadwalnya, waktunya maksudnya, kemudian jumlahnya, nominalnya sudah ditentukan. Nah, itu yang tidak boleh karena pemungutan itu biasanya bersifat memaksa dan itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Sebagaimana dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 4 Permendikbud 75 2016 tentang komite sekolah, menjelaskan bahwa pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah
kepada peserta didik atau orang tua atau wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Ini yang kita harus pahami ya Bapak Ibu. Jadi apapun bentuknya pungutan atau apapun bentuknya pemungutan uang kepada peserta didik, orang tua atau wali yang bersifat wajib, kemudian jangka waktunya dan jumlahnya ditentukan, itu namanya pungutan dan itu tidak boleh. Sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4 Permendikbud 75 tahun 2016. Itu ya Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan sumbangan yang bersifat sukarela. Nah ini, kalau sumbangan itu bersifat sukarela, pungutan sebaliknya bersifat wajib dan mengikat. Karena itulah pungutan disebut sebagai pungutan liar, karena tidak termasuk ke dalam bentuk penggalangan dana yang ditentang oleh Kemendikbud. Nah, jadi apakah komite sekolah termasuk pungli? Ya, uang komite ya. Jadi apakah uang komite sekolah itu termasuk pungli? Itu Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya tidak semua uang komite sekolah termasuk pungli ya Bapak Ibu. Tidak semua uang komite sekolah termasuk pungli, karena bisa saja uang komite sekolah itu dalam bentuk sumbangan atau sukarela maupun bantuan. Ya, lantaran dua macam sistem penggalangan dana ini memang dibolehkan. Jadi hanya ada dua. Artinya begini, komite sekolah melakukan penggalangan dana tapi bersifat sukarela, kemudian berbentuk juga sumbangan. Nah, itu dibolehkan. Ya, karena sifatnya kan kalau sukarela tidak memaksa. Kalau sumbangan atau bantuan itu kan waktunya tidak ditentukan juga. Mungkin antara siswa yang satu dengan siswa yang lain pun jumlahnya berbeda juga. Ya, tergantung kemampuan. Namanya juga sumbangan sukarela, namanya juga bantuan. Jadi kalau itu memaksa, ditentukan waktunya, jumlahnya sekian, per siswanya sekian, nah itu yang namanya pungutan liar dan itu tidak boleh. Dan itu juga ditentang oleh atau dilarang, dan larangan ini tercantum di dalam Permendikbud 75 tahun 2016. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sesuai pasal 1 ayat 5 di sini, sesuai pasal 1 ayat 5 Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, sumbangan adalah pemberian berupa uang atau barang jasa oleh peserta didik, orang tua atau wali, baik perorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau bantuan itu kan saya pikir itu juga sukarela juga ya. Bantuan kan bisa juga dari orang tua, bisa dari pihak ketiga ya, dari perusahaan, dari CSR misalnya. Itu bantuan. Beda dengan sumbangan. Kalau sumbangan sebenarnya sama ya. Beda tipis lah gitu ya antara sumbangan dengan bantuan. Beda dengan pungutan. Nah, kalau pungutan itu ya. Nah, jadi apapun bentuknya, apapun alasannya, dalihnya itu adalah sumbangan, tetapi kalau sudah menyangkut jumlah yang ditentukan, kalau sudah menyangkut dengan waktunya sudah ditentukan, per orangnya sekian, sekian bulan, besarannya sekian, itu adalah pungutan dan tidak boleh terjadi, terutama di sekolah negeri gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu ya Bapak Ibu ya, antara sumbangan, bantuan, pungutan, supaya kita lebih terang menderang ya apapun itu yang terjadi. Dan ini tentu menjadi bahan perhatian juga untuk para pihak, dalam hal ini para pihak itu baik orang tua maupun satuan pendidikan, dalam ini sekolah. Demikian yang dapat admin bagikan ya Bapak Ibu terkait dengan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan masukan ya kepada Bapak dan Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.